and I'm starting to record our meetings. Ibu akan mulai merekam pertemuan kita. Good morning everyone. Hello, hi. Morning, Ibu. Good morning, Afiat. And then ada Alia, and then Nurul Rahma. There are only 3 of you. Ini pertemuan kita gabung 2 kelas ya. Kelas 8C dengan 8D. Tapi nyatanya yang datang itu cuma 3 orang. But it's okay. The show must go on. Okay? Tetap pertunjukannya harus kita teruskan. Now, today, hari ini kita akan kita akan mempelajari mengenai cara menyatakan keharusan dan cara menyatakan larangan dalam bahasa Inggris. Prepare your books, your pen, and I'm going to share my screen. Siapkan semua buku tulisnya dan Ibu akan mulai untuk berbagi layar dengan kalian. Oke. Kita lihat dulu berbagi layarnya seperti apa ya. Entah. Ibu akan matikan dulu ininya ya. Matikan dulu suaranya semua ya. Obligations and obligation. Yang bermain Ibu matikan dulu suaranya. Okay, I'm going to mute you all. Then we are ready to study now. Yes. Yeah, okay. Now this one. Yes, prohibition and obligation. Ini adalah materi kita yang pertama, yang kedua ya, untuk bab 2. This is prohibition and obligation. Okay, now you can see semuanya. Now, bisa kelihatan ya? Prohibition berarti larangan, sementara obligation adalah keharusan. So if you are permitted to do something atau you are have to do something, harus melakukan sesuatu, okay? Harus diwajibkan melakukan sesuatu, dan itu artinya adalah kalian harus membuat kalimat dalam obligation. Sementara untuk kalimat prohibition, kalian berarti dilarang melakukan sesuatu. Ya, silahkan dicatat. Untuk obligation adalah keharusan, sementara prohibition adalah larangan. Now let's see the next page. Ya. Nah, boleh dilihat lagi ya. Obligation artinya do it dan necessary. Do it artinya harus dilakukan, necessary artinya penting. Jadi kalau kalian membuat kalimat mengenai obligation, kalian harus ketahui bahwa dalam obligation adalah keharusan dalam mengikuti sesuatu hal, dan kemudian untuk ini untuk prohibition itu larangan. Ya, Ibu ulang kembali. Welcome and join us, Muhammad Rasya. Selamat bergabung dengan kita, Muhammad Rasya. Jadi we are going to study about obligation and prohibition. Ibu ulangi lagi pembahasannya. Obligation dilakukan karena 2 hal. Yang pertama itu harus dilakukan, dan kedua itu penting untuk dilakukan. Jadi kalau disuruh membuat kalimat mengenai obligation, kalian tahu berarti itu harus dilakukan. Now you can see the expression of obligation down there. Kalian bisa lihat the formula atau the pattern, rumus pembuatan kalimat obligation. Silahkan dilihat setelah subjek, ya, you yang Ibu taruh di situ, you itu adalah subjek. Kalian boleh menggunakan you untuk menyatakan kamu atau dia,
Kalian juga boleh menggunakan I kalau kalian mau menyatakan kalimatnya untuk kalian, atau menyatakan they, we, oke, itu terserah. Jadi untuk subjek silahkan kalian sendiri yang tentukan. Kemudian kata yang digunakan untuk menyatakan obligation, kalian boleh memilih, ya. Jadi dari beberapa kalimat yang digunakan untuk menyatakan obligation atau keharusan, kalian boleh menggunakan kata have to, boleh menggunakan kata need to, dan juga boleh menggunakan kata must. Nah, setelah kata have to, need to, dan must, kalian akan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ibu merahkan ya di situ agar supaya kalian paham. V1 atau verb 1, kata kerja bentuk pertama. In Indonesia, we don't recognize any differentiate between verbs. Kita tidak mengenal perbedaan, any differences between verbs daripada kata kerja. Kita tahu makan. Saya makan sekarang, saya makan tadi, saya makan besok, saya makan kemarin malam. Oke, yang berubah-ubah hanya keterangan waktu. Sementara untuk in English, setiap kali perbedaan waktu digunakan dalam sebuah kalimat, and you have to change the verbs. Kalian harus mengubah kata kerjanya. You have to adjust. Kalian harus menyesuaikan kata kerjanya. Kalau berkata tentang saat ini, berarti kalian menggunakan V1 atau verb 1 atau present time. Dan kalau kalian menyatakan kalimat yang sudah lampau, sudah selesai, sudah terjadi, maka kalian akan menggunakan V2 atau verb 2 atau past time, waktu lampau, ya. Nah, jadi Ibu kembali ingatkan lagi, obligation adalah tentang keharusan melakukan sesuatu hal, kemudian cara membuat kalimatnya ada subjek, kata have to boleh diganti dengan need to, boleh diganti dengan must. Jadi ketiga-tiganya berarti harus ya, wajib. Nanti kalian tinggal pilih sendiri menggunakan have to, need to, atau must. Dan setelahnya semuanya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. And I want to, Ibu ingin mengingatkan ya, have to, need to, must itu semuanya masuk dalam modal auxiliary. Ya, apa itu modal auxiliary lagi Bu? Modal auxiliary adalah kata kerja bantu. Kemarin 2 minggu lalu kita sudah mempelajari kata kerja bantu can dan will. Ingat? Masih ingat ya? Jadi can dan will fungsinya sama dengan have to, need to, must. Semuanya adalah modal auxiliary atau kata kerja bantu. Oke, next. Kita lihat contoh-contohnya tentang pembuatan nah, boleh dilihat di sini nih. Silakan dilihat di sini nih ya. Oke. Bahwa kalian ini this door must remain closed. Ya, perhatikan dulu ya. This door must remain closed. Jadi pintu ini harus tetap tertutup. Ini adalah contoh kalimat obligation, keharusan. Dia menggunakan kata must. Oke, this door adalah subjek, kemudian dia gunakan modal must, dan remain adalah kata kerja bentuk pertamanya atau V1-nya, dan close adalah objek. Ya. Diperhatikan dulu, cengar-cengir terus ini Nurul Rahma. Nanti giliran tiba saat latihan tidak paham. Jadi lihat, ini ada gambar orang sedang tarik pintu ya. Ternyata pintunya itu dikunci dan bunyi peringatannya di luar. This door adalah subjek, must adalah rumusnya tadi, rumus dari obligation. Kemudian remain adalah kata kerja bentuk pertamanya atau V1-nya, dan close adalah objek. This door must remain closed. Pintu ini harus tertutup. Now, let's see the next picture. Silahkan kita lihat gambar berikutnya. You need to lock your car. You need to lock your car. Kamu perlu untuk lock. Okay? You need to. You need to. Need to adalah rumus. You adalah subjek, need to adalah rumus, lock adalah kata kerja bentuk pertama. You need to lock your car. Kau harus mengunci pintu mobil. Now, next. Ada gambar orang di depan wastafel, ya. Kemudian setelah wastafelnya di sampingnya ada tulisan penjelasan.
Employees must wash hands. Para pekerja harus wash, mencuci hands, tangan. Oke, jadi perhatikan semuanya. Employees adalah subjek, must adalah rumusnya, kemudian wash adalah kata kerja bentuk pertamanya, dan hands adalah objek. Oke, sampai di situ kita beralih ke prohibition. Now, this is a prohibition. Kalau tadi kita mengharuskan melakukan sesuatu hal, mengharuskan melakukan sesuatu hal, maka di prohibition kita dilarang melakukan sesuatu hal. Dilarang ya untuk melakukan sesuatu hal. Now, don't do it. Tidak boleh dilakukan. It is forbidden. Dilarang, ya. Jadi don't do it, it is forbidden. Itu dilarang. Nah, untuk penggunaan dalam kalimat rumusnya sama ya, sama dengan tadi yang bentuk obligation, yaitu kalian menggunakan subject, kemudian modal auxiliary. Nah, untuk modal auxiliary atau kata kerja bantu, silahkan kalian perhatikan di sini punya ibu ya. Silahkan dilihat dulu semuanya bahwa modal auxiliary ini adalah ditambahkan lagi kata not. Jadi can tadi dapat ya, ditambahkan dengan not menjadi cannot ya. Kemudian ibu ulang. Kemudian untuk not allowed to, you are not allowed to, ditambahkan to be di depannya ya, are, karena you adalah subjeknya maka pasangannya adalah are, dan not allowed to verb 1, dan you are not permitted to, kamu tidak boleh melakukan ini. Nah, ini Ibu ingin tambahkan ya, kalau tadi kalian melihat di sini, nah ini menggunakan kata have to, kalian boleh gunakan juga have to di sana ya untuk prohibition ya. Kalian boleh gunakan have to dalam artian bahwa kalian menambahkan not setelah have to. You have not. You don't have to. Sorry, maksud Ibu. You don't have to. Jadi kata have to dalam obligation ketika berubah menjadi prohibition, kalian boleh tambahkan kata do not di depannya. Ya. Jadi don't have to. No need to. Don't need to. Oke, kita lihat lagi. Kembali ke prohibition. Nah, di sini untuk larangan kalian boleh menambahkan dengan kata not permitted to, not allowed to. Ya. Jadi untuk larangan kalian boleh menggunakan cannot, boleh menggunakan not allowed to, boleh menggunakan not permitted to. Tapi harus diingat bahwa penggunaan not allowed to dengan not permitted to selalu diawali dengan penggunaan to be atau kata kerja bantu. Jadi you pasangannya adalah are, they, you, we, they pasangannya are. Kemudian she, he, it pasangannya is, I pasangannya am. Oke? Nah, silakan kita lihat lagi berikutnya. Ini adalah contoh gambarnya dan kalimatnya. Customers are not allowed to enter. Customers are not allowed to enter. Jadi para pelanggan tidak boleh masuk ke dalam, apa ini gambar apa ini? Kitchen, dapur. Jadi para pelanggan yang datang ke restoran ini tidak boleh masuk ke dapur. Perhatikan kalimatnya ya. Customers adalah subjek, kemudian are adalah to be yang mengikuti subjek, karena subjeknya lebih dari satu, maka to be yang mengikuti adalah are. Kalau tadi dia cuma bilang customer, tidak pakai s, maka to be-nya adalah is. Ya. Karena customers is more than one, lebih dari satu, maka kalian menggunakan are. Kemudian diikuti rumus not allowed to, ya, tidak diperbolehkan. Enter sebagai kata kerja bentuk pertama. Berikutnya, safety first. Jadi biasanya ya kalau kita melihat ini kode larangan, ada gambar, kemudian ada di garis merah, di silang merah, kita tahu itu pasti adalah prohibition atau larangan. Safety first. Employees are not permitted to remove guards or operate machinery without them.
Jadi para pekerja tidak boleh atau tidak diizinkan untuk memindahkan alat-alat atau mengoperasikan mesin tanpa ada pengawasan dari ahli mesin. Okay, next. You are not permitted to touch. Ya, perhatikan ya. Semuanya ada subjek. Kemudian apabila dia menggunakan seperti tadi, not allowed to atau not permitted to, maka harus ada to be yang mengikuti subjek. Baru kemudian not permitted to dan diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, ini adalah exercise. Ibu ingin lihat dulu mukanya satu-satu. Silakan buka semuanya suaranya sayang. Silakan Rasya unmute, kemudian Nurul unmute. Sekarang Ibu ingin tahu dulu. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Nurul, Afiat, Alia, ini gambar apa? Barang. Tidak boleh apa? Berbelok. Tidak boleh belok. Oke. Kalau dari alam melihat, ini ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Oke. Nah, kalau tadi kalian sudah membahas apa yang dimaksud prohibition, apa yang dimaksud obligation, kira-kira ini gambar merupakan prohibition atau obligation? Prohibition. Kasih kuat. Ay, sudah tahu tadi apa artinya obligation? Apa artinya? Hah? Apa artinya? Tadi baru Ibu bahas. Obligation artinya adalah obligation artinya apa saya? Afiat. Iya, tidak ditulis tadi? Iya. Sama, orang bagi Ditulis, banyak Ibu. kata-kata. Iya, sekarang Ibu tanya, ini gambar prohibition atau obligation? Obligation. Iya, Apa namanya? paham. Ini adalah gambar dari prohibition atau larangan. Makanya dicatat sayang, jangan cuma ketawa-ketawa saat menjelaskan. Nah, ini adalah gambar prohibition atau larangan. Tidak boleh belok ke kanan. Nah, silakan kalian lihat ada pilihan di bawah ya yang berwarna, yang Ibu kasih warna biru. You can't, you are not allowed to, you are not permitted to. Itu semuanya adalah contoh kalimat yang bisa dipasangkan dengan gambar turn right. Tidak boleh belok ke kanan. Jadi ini adalah larangan. Dalam melarang ini kalian boleh menggunakan kalimat yang menggunakan kata cannot, you can turn right. You are not allowed to turn right. You are not permitted to turn right. Jadi tiga-tiganya boleh digunakan untuk gambar yang sama. Jadi ini adalah gambar dari prohibition atau larangan. Sekarang gambar berikutnya Ibu mau tanya lagi. Perhatikan baik-baik. Ayo Nurul, Alia. Sama dengan ini Afiat. Perhatikan baik-baik ya. Ini gambar apa ini? Larangan atau obligation? Prohibition or obligation? Which one? Merokok. Iya, it is prohibition atau obligation? Oke, prohibition. Ingat ya. Jadi kita memperlancar, membedakan antara prohibition dengan iya, ini adalah larangan, dilarang merokok. Makanya kalau ada gambar, biasanya ya ada kode logo seperti ini, kemudian dia di garis merah, it means that you cannot do that. Okay? You cannot do that. Tidak boleh melakukannya. Oke, berikutnya lagi. Prohibition apa obligation nih? Ya. Apa ini? Obligation. Bagus. Tidak ada gambar melarang di sini. Obligation. Ayo sama-sama obligation. Obligation. Good. Nah, ini adalah gambar dari obligation. Kalian perhatikan ya, tidak ada kata not di sana. You have to, you need to, you must. Ini semuanya adalah mengharuskan atau mewajibkan. So there is no larang-larangan over there. Oke, berikutnya, gambar berikutnya lagi. Ini prohibition apa obligation nih? Ayo.
Prohibition. You can see the picture and you can see the cross, red cross over there. Kalian bisa melihat ada yang dipalang, ada yang digaris berwarna merah. Sudah pasti adalah prohibition atau larangan. You can't swim here. You're not allowed to swim here. You're not permitted to swim here. Okay, next. Oke, ini prohibition atau apa nih? Prohibition atau ya? Obligation. Apa itu? Obligation. Apa itu? Obligation. Obligation. Ini adalah obligation. Obligation. Masih salah-salah Mbak baca dari tadi. Coba ulangi setelah Ibu. Obligation. Obligation. Prohibition. Prohibition. Ingat ya, akhiran tion jangan dibaca tion ya. Prohibition. No. Ya, jangan dibaca prohibition. No. Atau obligation. No. Ya, akhir tion itu selalu terbaca shen. Ya, obligation, prohibition. Oke, next. Gambar prohibition apa obligation nih? Obligation. Iya. Prohibition. This is a prohibition. Okay, take photos. Iya, prohibition. Okay, next gambar berikutnya. Prohibition atau obligation? Obligation. Obligation. Next, gambar prohibition atau obligation? Prohibition. Okay, good. Obligation atau prohibition? Obligation. Obligation. Next. Sudah selesai. Oke, thank you. Kita selesai berbagi layar. Oke, kita sudah berbagi layar dan kita kembali. Muhammad Rasya, sampai selesai kau kasihan tidak ada muncul-muncul mukamu, Rasya. Muhammad Rasya kelas berapa sih? Muhammad Rasya kelas berapa, Nak? 8C ya? Muhammad Rasya kelas 8C ya? Oke, now silakan ditulis PR-nya dulu. I want you to do at home. Silakan kalian tulis PR-nya. I want you to make 2 dialogue, short dialogue. Ingin kalian membuat 2 buah dialog secara sendiri-sendiri ya, bukan pekerjaan kelompok ya. So make sure you are not cheating anyone. Jadi jangan menyontek. Dibuatkan Ibu 2 dialog. Yang dialog pertama berisi tentang prohibition, dialog kedua berisi tentang obligation. Oke? Jadi 2 dialog pendek. Yang pertama isinya tentang obligation, yang kedua tentang prohibition. Ya. Bisa? Ya, silahkan dicatat ya. Jadi your homework, tugas kalian di rumah atau PR kalian di rumah ada 2. Yang pertama membuat dialog tentang obligation, yang kedua membuat dialog tentang prohibition. Oke. Jadi kedua dialog tersebut you can write on your book, silahkan tulis di buku bahasa Inggrisnya. Kemudian kalian kirimkan dengan cara memfoto ke WhatsApp pribadi Ibu. Akan tetapi Ibu ingin ingatkan, at the end of the season, pada akhir pertemuan kita secara daring ini, ketika kita kembali belajar ke sekolah, Ibu akan mengambil semua buku pelajarannya, bukan buku pelajaran ya, tapi buku catatan bahasa Inggrisnya. And I want to check your books whether you do it or not. Ya. Jadi semua pekerjaan yang Ibu berikan, entah itu ulangan harian, entah itu tugas-tugas, kumpulkan dengan rapi di satu bukumu, dan pada saat kita kembali ke sekolah, Ibu akan periksa. Jangan-jangan ada yang terlewatkan dari Ibu. Oke? Jadi ingat ya, 2 buah dialog itu Ibu tunggu dalam waktu 1 minggu. Tapi Ibu ingin kasih tahu, ini siapa? Ini Rahmawati ya. Belum ada semuanya tugas pertama, Ken dan Will. Ibu suruh bikin dialog kan? Bersama teman, bergabung dengan teman, entah 2, entah 3, terserah. Yang penting isinya ada permintaan
menanyakan kesanggupan, dan yang kedua ada juga pernyataan tentang mau melakukan sesuatu. Jadi capability dan willingness. Buat dialognya, entah bisa saja kan sekarang lagi kumpul bertiga, 3 orang itu kumpul buat dialognya, kemudian kalian langsung rekam saat ini juga pakai HP-nya dan langsung kirim ke WA pribadi ibu. Ibu langsung kasih nilai. Jadi kirim 2 ya, satu dialognya kalian foto, kalian kirim, dan satu rekaman video kalian mengucapkan dialognya atau bermain peran. Oke? Ibu tunggu ya. Ini semuanya belum ada nilai ini. Alia, kemudian Afia dan kawan-kawan. That's the end of the lesson. Ya sayang, kenapa? Kenapa nak? Ibu bikin dialog yang ini. Bukan, kemarin kan kita sudah pelajaran willingness, Eh, can ability dengan willingness, ya kan? ya, i- Ya kan, kemarin kalian kelas 8D tidak ada satupun yang masuk. Ya, biar Nurul Rahmat tidak masuk kalau ibu tidak salah oh, kemarin. yang Iya, waktu pelajaran mengenai Iya, Bu. ini. Ada kau kemarin. yang lain lagi. Nah, kemudian itu ibu sudah Ada, bikin Bu. video mengenai can dan will. Buat dialog, kemudian kalian foto dialognya dan bikin bermain peran, kirim ke ibu. Kemarin di kelas 8D belum ada. Nanti kalian kirimkan ya. Ibu tunggu videonya. Sekarang saja bikin supaya tidak usah menunda-nunda. Jadi nilainya langsung ada hari ini. Ya, oke? Siap? Bisa? Iya, Bu. Rasya sampai selesai tidak muncul mukanya. Oke, that's the end of the... Oke, terima kasih sudah datang. Thanks for joining this class. Meskipun hanya beberapa orang yang hadir, tapi Ibu sangat really appreciate. Ibu sangat menghargai kehadiran kalian, sudah meluangkan waktu, menghabiskan pulsa data untuk datang belajar di kelas bahasa Inggris. I really appreciate. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah ya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. Bye-bye. Bye-bye.